Udah pernah cobain pengalaman minum kopi langsung disamperin ke rumah, ke kantor, atau ke tempat nongkrong? Pakai sepeda lagi? Jago Kopi jawabannya. Nah sekarang Trevor lagi berada di headquarter dari Jago Kopi dan kita bakal langsung ngobrol sama owner dari Jago Kopi sendiri. So mau tahu gimana kisah dia membangun Jago Kopi? Let's go inside. Sekarang kita sudah bersama dengan owner dari Jago Kopi, betul ya Kak? Ya. Nah, boleh diperkenalkan dulu Kak, nama, umur mungkin kalau mau disebutkan, dan sebagai apa di sini? Nah, nama saya Yoshua Tanu, umur 35, dan saya sebagai CEO dan co-founder dari Jago Kopi. Yeay, tepuk tangan dulu dong semuanya dong, ayo dong, biar semangat dong. Oke. Kak, sebelum kita masuk ke Jago Kopi sendiri, aku pengen tahu nih Kak, background Kakak nih sebenarnya apa sih Kak? Mungkin dari studinya dulu kali ya Kak? Studinya sih sebenarnya di business economics ya. Oke. Jadi kok lumayan jauh dari F&B kopi ya. Lebih ke manajemen, consultation gitu-gitu. Akhirnya masuk ke perkopian, ke kafe sendiri. Oke. Sebelum membuka Jago Kopi ini kegiatannya apa sih Kak? Dari kopi udah lumayan lama, mungkin sekitar 12 tahun sekarang. Dan awalnya ya setelah kerja-kerja saya langsung buka kafe sendiri di area Kuningan, di Happy Walk waktu itu, kafe pertama tahun 2010. Dan dimulai dari situ sih lebih belajarnya untuk ke perkopian. Jadi sejak 2010 kita buka kafe satu, belajar cara bikin kafe, belajar jadi barista, belajar jadi business owner, terus setelah itu baru kita buka beberapa brand kopi lainnya selama ya 10-11 tahun inilah. Nah, aku dengar juga nih Kakak pernah ikut kejuaraan championship. Mungkin bisa dijelasin nih Kak tahun berapa, karena udah 12 tahun nih. Mungkin di tahun keberapa akhirnya bisa ikut si championship itu sendiri? Kita mulai ikut championship itu sekitar 2013 ya. 2013. Pada ada satu event lumayan besar, coffee competition namanya itu kan, IBC Indonesian Barista Championship. Oke. Tahun 2 tahun, kok kayaknya nggak pernah menang gitu, kayak maksudnya nggak top 12 aja nggak pernah gitu kan. Apa sih gitu kan. Ya. Terus akhirnya untungnya waktu itu emang lagi pakai kopinya enak banget gitu kan, dari Toraja yang Rekang, menang lah, alhamdulillah. Tahun 2014 menangan pertama Indonesian Barista Championship. Tahun kedepannya ya gue mulai benar-benar take a lot of my time to spend untuk tahun berikutnya 2017 ikut menang juga di Indonesia, terus diundang ke waktu itu Korea, dimana di Korea kita bisa nembus top 12 untuk pertama kalinya gitu. Jadi tepuk tangan dulu dong. sebagai Indonesia lo ya, sebagai Indonesia untuk bisa nembus top 12 itu lumayan karena di dunia dia lumayan ketat lah kompetisinya. Ya. Oke, tadi kita udah ngomongin soal background dari owner dari Jago Kopi ini. Nah Kak, ini kapan sih didirikannya? Jago Kopi kita dirikan 2019 akhir, 2020 awal. Nah, sekitar Desember Januari lah yang benar-benar kita mulai gitu. Risetnya itu sekitar 6 bulan sampai setahun ke belakangnya, di mana kita ya coba cari tahu cara membangun sepedanya, cara membangun bisnis modelnya, deponya. Nah ini seluk-beluknya nih gimana nih Kak? Ada nggak sih kayak gue harus melewati kubangan dulu supaya akhirnya menjadi kayak sekarang nih Kak? Jadi salah satu yang gue dirikan ini itu karena ya udah di kopi lama ya. Kebanyakan di kopi kita selalu mencari inovasi baru gitu kan. Dan sebenarnya model kalau dibilang cart kayak gini itu kan traditional model, business model di Indonesia. Kita bisa membuat mereka lebih terdekat ke customer-nya, kita bisa membuat mereka lebih more technological advance, lebih gampang untuk menjalan. Kayak kita punya sepeda kafenya semuanya full electric, di mana kalau lihat pada balik nih, sepertiga dari kita punya fleet itu perempuan yang naikin malah. Wow. Jadi nggak cuma buat laki-laki gitu, betul, karena itu nggak perlu tenaga. Emansipasi ceritanya ini udah. Jadi bisa, ya benar, anybody can be a business owner, anybody can be a mobile cafe owner gitu kan. Dan kedua juga, kenapa mobile cafe, kenapa coffee gitu? Karena coffee is such a growing industry, di mana orang-orang bisa lihat cafe itu muncul menjamur di mana-mana gitu. Tapi nggak semua cafe yang menjamur memberikan kopi yang standar sama. Tapi juga dari segi karena sepedanya lumayan yang lebih murah dari kafe, jadi gue bisa scale up lebih banyak, di mana daripada lu harus benar-benar nyari
daerah lu untuk kopi yang enak dengan harga yang terjangkau, di Jago Coffee pasti udah ada dan lu bisa pesen gitu ke rumah. Langsung bisa dipanggil pesen, ya? Iya, langsung ke depan kantor. If you want real coffee, it's the easiest way to go. If you want more affordable coffee dengan kualitas yang lebih baik gitu kan, itu paling gampang untuk. Kenapa namanya Jago dan kenapa si mitranya ini dinamain Jagoan? Sebenarnya lebih ke untuk community coffee ya. Kita mau jadi jagoan komunitas, ya kan, di mana kopi kita tuh lu tinggal di daerah mana, ya jagoan lu misalnya Saiful yang tadi baru keluar. Saiful selalu, karena gue selalu lihat Saiful di daerah rumah gue, atau gue selalu lihat Saiful di residential gue, dan selalu kalau gue pesen datangnya Saiful. Saiful tuh jagoan gue, gitu. Dari segi kopi, satu jago. Dulu kita awalnya dari Java Coffee on the Go, cuman it was an original kayak dulu. Kita singkatin jadi Jago gitu, tapi kita udah mulai shifting sekarang Jago, kita mau jadi jagonya kopi. Kita mau jadi jagonya untuk orang awam manapun. Jadi kemarin Turaber ini sempat didatengin juga sama Jago Kopi langsung ke kantor kita di Cipete gitu kan. Nah terus kita sempat ngobrol-ngobrol sama si jagoannya. Katanya dia itu baru juga nih, karena itu apakah setiap mitra yang masuk ke Jago Kopi akan di training atau memang mereka harus punya basic barista dulu gitu? Enggak, semua akan di training. Jadi sebenarnya kita dari awal carinya lebih ke personality ya. Jadi kadang-kadang karena kopi atau service atau hospital itu training itu lebih gampang daripada mencari atau mentraining orang punya personality. Jadi lebih, kalau training kita tuh lebih untuk mengajarkan mereka gimana cara jadi pembisnis. Karena this is actually their business model, this business kan. Jadi gimana cara mereka bisa meng-guide customer, gimana cara mereka bisa maintain customer, maintain quality, mencari lokasi-lokasi yang lebih efisien gitu kan. Ya, lebih ke situ sih. Aku pengen tahu dong Kak, menunya itu apa aja sih? Kalau bisa sampai ke rumah terus aku bisa minum apa sih? Gitu. Jadi kita ada dua set of menu, satu fresh brew coffee, satu fresh made coffee. Dimana fresh brew coffee kami itu terdiri dari manual brew V60, which is the best way menurut gua to brew a coffee untuk really cari tahu karakteristik kopi tersebut. Dan biasanya kita selalu ambil dari 100% Arabica Indonesia lokal gitu. Jadi setiap 3 bulan kita ganti, ada 3 bulan dari Toraja, 3 bulan dari Bali, 3 bulan dari Flores. Tapi kita juga ada freshly made coffee kami, di mana ini kita a set of ready to drink beverages, RTD beverages, yang kita udah produksi di pangkalan kami, di depo kami, di mana jagoannya hanya jobnya untuk men-serving kopi tersebut. Ya. Jadi RTD-nya itu terdiri dari ada es kopi susu, ada our TLC which is our milk chocolate, yang juga milk chocolate-nya kami kerjasama dengan Pipiltin Coffee. Jadi we use real chocolate with fresh milk. Terus kita juga ada Tanah Airku which is our cold brew special coffee. Ya sih. Ini ada nggak sih Kak pengalaman buruk yang pernah dialami? Misalnya mungkin pernah berantem sama partner atau berantem sama customer gitu? Kalau partner sih ya pasti berantem, itu kan nominal normal lah buat, tapi berantemnya ya paling iseng-iseng doang. Kalau customer, mungkin kalau dari segi inilah jago kopi kan ya. Jago kopi mungkin paling anehnya mereka panggil kan udah datang, mereka sempet keluar gitu ya, keluar. Kan biasa kan pasti kan kita panggil notification, mereka keluar gitu. Mereka lihat komplainnya nunggu kopinya dibuatin. Jadi kayak mungkin lebih kayak edukasi kali ya, mungkin nggak pikir kayak delivery Gojek atau Grab gitu kan, bisa ambil doang. Tapi mereka datang, kok kopi mesti dibuat sih, mesti nunggu sih, gitu kan. Maunya udah jadi langsung gitu, kayak kan fresh coffee Pak gitu kayak. Salah. Hasilnya kan kita juga lebih pengennya kasihnya kopi yang benar-benar langsung dibuat di depan gitu. Experience-nya ada dan juga quality base ya. Kalau you pesen pakai Grab atau Gojek mungkin datang tuh nggak gitu panas gitu kan. Oke, tadi pengalaman buruk, sekarang pengalaman terbaik banget. Nah, kalau terbaik menurut gua lebih dari keberhasilan jagoan-jagoan sih. Kalau bisa lihat mereka balik dengan selalu bilang report kan sales kan, wah Pak hari ini udah ramai banget, banyak yang ambil, mesti balik lagi refill, keluar lagi ke depan.
itu lumayan bagus dan senang lah untuk jagoan bisa kasih tahu bahwa ini sesuatu yang buat mereka ada pengalaman yang bagusnya lah, dan kita juga bisa melaksanakan itu. Tapi kedua juga dari segi customer sih, banyak customer yang appreciate juga untuk coffee. Kita kan no delivery fee, nggak minimum order juga, you want your fresh coffee kita selalu gitu kan. So it was a good time sih. Maksudnya ya gue merasa lumayan senang lah untuk customer bisa appreciate this type of product. Masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak, gue tadi belum nanya. Sekarang udah ada berapa sepeda di sini berarti nih? Kita sekarang udah yang operational itu udah sekitar 20. 20. Ya. Oke, dan itu mitranya juga ada 20? Ya, 20 ya, operational. Oke. Kalau sepedanya sendiri kita siapin sekitar 30 untuk sementara. Oke. Jadi kita emang mau onboarding 10 lagi dalam bulan ini. Minta tolong nih Kak sama lo, memberikan tips and tricks sama temen-temen di rumah. Mungkin ada yang mau membuka bisnis F&B baru, mungkin masih ada yang bingung, aduh gue harus gimana ya awalnya, gue harus startnya gimana, gue mesti sustainnya gimana, mungkin seperti itu. Mungkin bisa langsung dibagikan oleh Kakak Jago ini sendiri langsung, owner dari Jago ini sendiri langsung. Mungkin yang paling gampangnya untuk selalu memikirkan USP ya, unique selling point atau unique selling proposition dari bisnis tersebut. Boleh aja sih kadang-kadang orang emang kalau ada bisnis yang lain ngetrend, lu coba ikutin, cuman kalau itu kan harus gerak cepat sekali ya. Kalau misalnya ketinggalan udah 2 atau 3 atau 4 dari pengikut bisnis tersebut, mungkin udah ketinggalan dan customer graspingnya akan lebih mahal jatuhnya untuk kamu coba grasping the same customer base. Tapi mungkin your unique selling proposition is the quality of ingredients that you use is all the best, ya kan? Itu yang akan membuat you berbeda. Mereka udah perlu telat jalannya, mereka udah duluan, udah 10.000 follower, tapi lu masih 500. Tapi slowly word of mouth akan berjalan karena produk yang lu kasih itu produk real. Dicoba aja gitu. So word of mouth-nya akan lebih berjalan. Tapi juga something yang orang bisa ngomong dengan gampang, itu yang kita mau unique selling proposition. That's why innovation is so important ya in business ya, dimana itu akan membuat orang gampang menceritakan bisnis lu daripada bisnis yang lain. Ya, itu sih. Ya, so anything that's unique, anything that's different, tapi do it well ya, nggak sembarangan. Kalau you wanna do business, jangan taruh ya setengah-setengah hati, lalu full in, benar-benar do your research, do your homework. And then baru akan bisa berjalan, karena kalau setengah-setengah nggak akan jalan. Oke, itu sebagai penutup wawancara kita hari ini. Kakak, thank you so much loh, kita udah boleh main ke langsung ke kantor dan melihat sepeda-sepeda yang banyak ini. Thank you banget ya. Kita juga kemarin udah coba, thank you banget udah didatengin. Makasih. Semoga makin sukses, makin banyak lagi sepeda-sepedanya dan makin banyak mitranya. Thank you so much Kakak. Thank you. See you guys. Jangan lupa komen, like, dan nonton YouTube dari Two Robbers dan Karate 2.